Untuk peternak tentunya dengan pembelajaran di sini baik untuk prajurit mengisi waktu-waktu kosong, kemudian untuk masyarakat barangkali ada yang mau mengawali memelihara sapi, silakan belajar di sini. Salah satunya di sini bebas, kapan saja bisa belajar langsung, tanya sama pelatih di sini atau anggota yang memelihara sapi sini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas. Ini dengan Pak siapa ini, Pak, kalau boleh tahu ini? Saya Kolonel Infantri Mas Duki, jabatannya Komandan Korem 081 Dirosajaya, bertempat di Madiun. Nah, kebetulan ini kok di Korem 081 ini kok disulap sebagai wisata edukasi, Pak, ya? Iya. Pak, gimana? Jadi memang kegiatan Korem itu salah satunya kegiatan teritorial. Nah, kegiatan teritorial itu ada berbagai kegiatan bersama masyarakat. Ya, ada komunikasi, ada bakti TNI, ada pembinaan wilayah dan macam-macam. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan bakti TNI dan khususnya kegiatan ketahanan pangan, ya. Makanya kita bikin tanah yang tadinya kosong, tidak digunakan, ini kita manfaatkan, kita jadikan kebun, kita jadikan tempat pemancingan. Salah satunya juga buat pelatihan pengemukan sapi. Nah, ini salah satu program kegiatan Korem di bidang teritorial. Nah, untuk selama ini yang selain pengembangan sapi apa saja, Pak? Selain pengembangan sapi? Di sini ada pengemukan sapi ini berjumlah 16 ekor, ya. Tapi kalau lengkap bisa sampai 20 ekor, ya. Jadi masih ada tempat yang kosong. Selain ada sapi, ada kambing 11 ekor, ada rusa 4 ekor, ada ayam, ada bebek, ada angsa, ada burung merpati, dan ya mungkin ada binatang yang lain. Nah, itu untuk binatangnya. Nah, untuk tanaman, ini berbagai macam tanaman yang sudah kita tanam, khususnya khas Madiun untuk pecel Madiun. Ya, ada turi. Nah, bunga turinya buat sayur. Ada kenikir. Ada keliling singkong ini. Nah, ini daunnya bisa untuk sayur, ya. Kemudian ada pepaya, daunnya bisa untuk sayur. Nah, jadi untuk bahan pecel, insya Allah di sini bisa lengkap lah, jadi kalau nggak usah bingung-bingung. Dan ini di tengah-tengah kota Madiun ada tempat seperti ini. Nah, tadi juga ada pemancingan juga, Pak, ya? Iya. Itu sudah dibuka, Pak, untuk umum atau gimana, Pak, ya? Sudah, yang mau boleh silakan. Tapi karena sekarang situasinya menghadapi COVID-19, ya silakan mancing, tetapi jaga jarak, pakai masker, dan ketentuan protokol kesehatan dilakukan. Silakan masyarakat yang mau menggunakan, menikmati ini, silakan. Dan yang untuk di depan tuh juga ada penginapan juga, Pak, ya, Pak? Ya, jadi komplek asrama Busbu atau sekarang kita buat cagar budaya Busbu ini luasnya hampir 6 hektar. Nah, gedung utamanya di depan sana itu sudah kita renovasi buat galeri batik, buat mes atau wisma, ada 4 kamar dan bisa menampung 30 orang, 40 orang bisa masuk di mes itu, karena mesnya cukup besar, ya. Satu kamar bisa 8 orang karena ukurannya cukup besar. Nah, ada galeri batik, ini galeri batik Mataraman, itu menampung batik-batik wilayah Korem 081 ini dari mulai Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Magetan, Nganjuk. Nah, batiknya kita kumpulkan sini. Insya Allah kita bisa ikut melestarikan batik
dan juga memberi kesempatan warga bisa beli batik di sini. Nah, untuk kebetulan tuh penggembungan sapi itu sudah berapa bulan Pak di sini Pak? Apa sudah panen satu kali beberapa? Ya, untuk ini pengemukan sapi ya saya sampaikan tadi. Jadi adanya sapi ini pertama digunakan untuk pendidikan dan pelatihan anggota maupun masyarakat boleh ikut ya. Nah, ini kalau ada keuntungannya itu bagian bonus saja. Nah, ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan. Ya, berjalan 5 bulan dan insya Allah nanti akan kita panen saat Lebaran Haji supaya bisa harganya maksimal, sehingga ya di samping buat pelatihan mungkin ada keuntungan untuk yang memelihara biar ada insentif. Dan nanti kalau sudah dijual kita beli lagi bibit lagi untuk dipelihara dan untuk pelatihan lagi. Berarti untuk bibitnya tuh dari mana Pak tuh beli? Ini bibit saya kerjasama dengan temen di Blitar. Jadi kebetulan di Blitar itu banyak juga mungkin pemeliharaan sapi, khususnya mungkin sapi yang beranak sehingga banyak bibit di sana. Nah, kita bibitnya dari Blitar. Kita kerjasama dengan namanya Pak Haji Nur. Nah, ini kita ambil bibit di sana, juga pakannya sebagian dari sana, dan yang lain pakannya dari Madiun sini. Berarti kalau dikeluarkan nanti jual ke partner juga gitu Pak ya? Kalau jual bebas kita. Kalau Pak Nur butuh bisa juga dia beli. Tapi kalau nanti untuk Idul Kurban, siapapun yang mau beli bebas bisa beli di sini. Berarti jadi langsung, untuk umum. Berarti langsung aja ke Korem? Langsung ke Korem, langsung ke kandang sapi sini bisa beli nanti untuk Idul Kurban. Nah, untuk itu Pak, limbahnya gimana Pak itu Pak? Kan kebetulan tengah kota kan biasanya kan. Oke, jadi untuk lingkungan kita berusaha menjaga, merawat supaya tidak mengganggu tetangga sekitar. Makanya di samping ada kandang sapi, ini ada kebun rumput gajah. Jadi limbahnya, mandinya, kotorannya itu langsung kebuang ke kebun rumput dan dijadikan pupuk untuk rumput. Nah, rumputnya kalau sudah besar, setiap 1 bulan bisa dipanen untuk pakan sapi. Jadi berputar ini, sehingga lingkungannya tetap bersih, pakan sapinya terdukung dari rumput yang dipupuk dari kotoran sapi ini. Selain itu, pupuknya juga kita olah, kita fermentasi atau kita olah supaya jadi pupuk organik, dan itu salah satunya supaya tidak ada bau atau mengganggu lingkungan. Nah, itu untuk kotorannya sapi. Nah, seumpama kalau ada orang beli sapi, itu hitungannya jogger apa timbang Pak sini Pak? Bebas saja, mau ditimbang boleh, mau langsung lihat perawakannya boleh. Yang penting ya tentunya tidak merugikan daripada yang punya sapi ini, nah, gitu ya. Bebas saja, saling menguntungkan lah gitu. Nah ini Pak, untuk pesan-pesan untuk peternak pemula gimana Pak ini Pak? Untuk peternak tentunya dengan pembelajaran di sini, baik untuk prajurit mengisi waktu-waktu kosong, kemudian untuk masyarakat barangkali ada yang mau mengawali memelihara sapi, silakan belajar di sini. Salah satunya di sini bebas, kapan saja bisa belajar langsung, tanya sama pelatih di sini atau anggota yang memelihara sapi sini. Kemudian tujuannya biar memahami bagaimana mencari bibit sapi yang baik, yang bagus, yang unggul. Kemudian bagaimana memelihara sapi yang benar, ya, dari mulai pagi sampai malam itu harus dirawat dengan benar. Bagaimana menyiapkan pakannya yang lengkap, ya. Jadi pakannya, kalau zaman dulu barangkali kita hanya kasih pakan rumput sama mungkin katul. Nah, ini ada tambahan makanan namanya konsentrat. Itu pakanan campuran berbagai macam tanaman yang punya
protein yang tinggi. Nah itu supaya pertumbuhannya sapi jadi bagus ya. Jadi paling nggak ada 3 macam. Konsentrat yang kita beli, kemudian juga katul mungkin kita beli, sama rumput. Nah rumput ini nggak kita beli karena di sekitar sini ada rumput, sehingga langsung kita potong, bisa kita kasih pakan. Seumpama ada warga atau prajurit mau datang, ini ada jadwalnya hari apa tuh Pak kalau ada pelatihan? Kalau pelatihan sehari-hari ini bebas, secara umum boleh kapan saja. Cuma kita juga punya jadwal, sudah 7 kali kita menyelenggarakan pelatihan dari gelombang 1 sampai 7 kali. Itu khususnya prajurit dijadwalkan selama 1 minggu, dari mulai dikasih pengenalan atau teori langsung praktek. Nah prakteknya di sini, kelasnya ada di depan. Kita sudah punya kelas lapangan, bisa menampung 50 orang sampai 100 orang. Nah setelah dapat teori atau informasi-informasi dari narasumber, dari pelatih sendiri, dari teman-teman dari dinas peternakan, pertanian, dinas perdagangan, dan juga yang lain, itu memberi informasi tentang pemeliharaan sapi ini. Sehingga setelah dapat ilmu, dapat teori, kemudian juga langsung praktek di sini, karena kita punya sapi di sini. Bagaimana memelihara sapi yang benar. Kemudian setelah 1 minggu selesai kegiatan pelatihan, di hari terakhir kita mengadakan kunjungan ke peternak yang berhasil. Bisa ke Caruban, ke Magetan, atau ke Ngawi yang dekat-dekat sini. Kita studi banding ke sana untuk belajar sama orang yang sudah berhasil. Sehingga dari teori, dari praktek, dan juga studi banding, diharapkan peserta yang berlatih ini bisa dapat ilmu yang lengkap, dan setelah selesai bisa dipraktekkan di rumah masing-masing atau di satuan masing-masing. Ya Pak, terima kasih atas diperbolehkan main ke kandang. Semoga ini untuk Korem 01 khususnya gelonggang sapi, semoga sukses Pak ya. Ya terima kasih Mas ya. Mas siapa namanya? Mas Syahril. Mas Syahril. Ya. Terima kasih bisa datang ke sini, bisa lihat. Tolong nanti bisa di syuting semua apa yang bisa dilihat sini, sehingga insya Allah bisa menjadikan tempat rekreasi, edukasi, buat outbound, buat olahraga, dan juga buat pendidikan pelatihan khususnya pengemukan sapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada terong, ada tomat, dan juga ada pembibitan. Ya, ini semuanya untuk pembelajaran, sekaligus juga bermanfaat buat kita. Kalau kita butuh bikin butuh sayur, butuh masak, tinggal metik sini ya. Dan ini diharapkan kalau seluruh warga, seluruh anggota mau nanam di pinggir rumah, tidak perlu repot-repot beli sayuran ya. Benar. Nah, biar nggak repot, kita menikmati tanaman sendiri. Nah, itu kita punya kelas lapangan. Nah, ini kita punya kelas lapangan, bisa untuk belajar 50 orang sampai 100 orang di sini. Sehingga setelah dapat teori baru bisa praktek sana. Ya, jadi ini kelas ini juga baru 1 bulan yang lalu selesai ya. Kita bangun kurang lebih 3 bulan, alhamdulillah selesai dan kita manfaatkan ya. Itu dulu ya, terima kasih ya. Pengetahuan dan praktek yang belajar pengemukan sapi sini ya. Ini Pak Riana, ini Pak Lamidi, ini Pak Wakid, ini Pak Wahyu. Nah ini pelatih-pelatih, para perwira, ada juga bintara senior, dan juga teman-teman yang sana yang membantu ya. Dengan adanya guru inilah, makanya proses belajar mengajar ini bisa berjalan. Ini tambahan Pak ini Pak. Ini bahan pakannya ya. Pakan tambahan. Jadi selain konsentrat, katul, dikasih lagi singkong supaya ada karbohidratnya
dagingnya jadi bagus gitu ya. Nah ini bukan pakannya. Nah ini ada konsentrat, ada pakan yang lain. Berarti setiap berapa bulan Pak ini di recording ada? Ini tujuannya pengemukan ini ya antara 4 bulan sampai 6 bulan lah harus sudah dijual ya. Jadi nggak perlu setahun, maksimal 6 bulan harus sudah dijual, ganti lagi yang baru. Berarti untuk ini kandang baru Pak ini Pak? Ya ini masih ada kosong, makanya ada, kalau ada lebih lagi bisa untuk 4 ekor lagi. Ya Pak, ini dengan nama siapa nih Pak? Dengan Pak Riana Pak, saya dari Korem 081. Ini kebetulan ini pelatih Pak ini Pak ya? Ya, alhamdulillah saya dipercaya menjadi ya pembina Pak, pembina. Nanti kalau ada siswa-siswa dari jajaran 081, saya berserta rekan-rekan saya, ada Pak Wakit, ada Pak Lamiti dan rekan-rekan anak kandang yang lainnya bekerja di sini Pak. Ya Pak, kita jalan-jalan sana aja Pak. Pak. Nah ini kebetulan ini datang berapa kintal ini dulu masuk? Kalau yang ini 6,3 Pak, 6,3 berarti 6 kintal, 6 kintal 30 ya. kilo Pak. Itu selama berapa bulan ini Pak berarti? Ini sudah 4 bulan. 4 bulan. Sudah 4 bulan. Nah kok di atasnya ada recording nih Pak ya? Ya ini rapotnya Pak, rapotnya sapi ini. Ini Dan setiap minggu kita menimbang Pak, setiap minggu menimbang. Ya, setiap hari Senin jadwalnya kita timbang. Nah kebetulan ini ada berapa ekor di kandang ini Pak? Yang di sebelah sini ini ada 10 ekor Pak. 10 ekor. Kebetulan tadi sudah ada yang keluar satu, ada ngambil dari pemotong, orang potong satu. Berarti kalau kita mau beli langsung ke sini aja Pak ya? Langsung ke sini saja Pak. Kita jalan-jalan aja Pak ke kandang sini. Ini milihnya sapi limusin atau simental biasanya Pak? Ini ada yang simetal, ada yang limusin Pak. Yang simetal 1, 2, ada 2 ekor simetal, yang limusin lainnya limusin. Nah, untuk pupuknya mana Pak? Ini Pak? Nah, pupuk ini Buat Pak. pupuk itu? Pembuatan pupuk ini. Berarti kotoran buat pupuk ini Pak ya? Ya, kotorannya kita buat pupuk, kita kebetulan kemarin sudah ada yang ngambil dibuat pupuk, dikirim ke Ponorogo sana untuk tanah yang di Ponorogo Pak. Di Ponorogo kemarin ada satu pickup itu ngambil pupuk sini untuk pupuk tanah yang di sana. Iya. Ini campurannya apa aja Pak? Apa ada pupuk? Ini tidak saya campur apa-apa Pak. Dari kotoran sapi ini aja kita fermentasi. Iya. Kita fermentasi, ya cara fermentasi kita menggunakan fermentasi bikinan sendiri dengan itu tepung beras, ragi dan E4. Kita menggunakan E4. Ini prosesnya berapa bulan apa berapa hari itu? Prosesnya setelah kita bikin itu Pak ada 6 minggu Pak, 6 minggu. Jadi prosesnya begini, setelah kita campuri dengan aduan tadi, ya. Kita tutup rapat. Jadi minggu pertama itu mempunyai dia panas, menimbulkan panas sampai 70 derajat. Ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, bakteri-bakteri itu sudah berganti, akhirnya sampai 6 minggu, sekitar 6 minggu itu bisa menurun sampai 40 derajat Celcius. Akhirnya sudah jadi begini, Pak. Sudah jadi begini. Ini sudah siap pakai, sudah siap ditaburkan ke tanaman-tanaman. Nah, kita review yang kandang sebelah ini, Pak. Monggo, Pak, monggo. Kalau untuk kandang sebelah itu berapa ekor tadi, Pak? Itu ada 6 ekor. 6 ekor. Ada 6 ekor. Berarti untuk totalnya 16 ekor berarti Pak ya? 16 ekor Pak, baru keluar 1 ekor tadi. Dan 1 ekor berarti tinggal 15. Iya.
Nah untuk sendiri tuh korem ini aja yang melihara sapi apa ada yang lain Pak juga untuk Jawa Timur ini? Kalau Jawa Timur hampir keseluruhan mungkin banyak yang melihara sapi. Untuk Korem 081 itu kan punya jajaran Pak, punya jajaran dari kodim itu sampai ada 9 kodim, itu rata-rata mempunyai sapi semua. Ada yang perorangan, ada yang satuan, gitu. Cuma kelebihannya di sini melihara sapi ada sekolahnya juga Pak, ada sekolahnya. Kelebihannya di sini 081 ini mempunyai sapi dan mendidik kepada masyarakat umum dan prajurit-prajuritnya, diutamakan yang mau MPP atau pensiun. Nah untuk yang kambing paling sana Pak ya, untuk kambing. Yang kambing kandang sebelah. Di kandang sebelah ya Pak. Atas sana kandang Pak. Sebelah, monggo. Untuk setting kambing. Nah, ini ada 11 ekor Pak. Ada 11 ekor. Ini yang melihara juga anggota Korem 081 Pak. Ini untuk di breeding apa untuk jantan semua Pak kebetulan? Kebetulan jantan semua ini. Jantan semua dipersiapkan untuk nanti Lebaran Haji. Itu betul. Dipersiapkan untuk Lebaran Haji. Ini udah berapa bulan Pak di kandang sini? Ini kurang lebih 1 bulan, baru 1 bulan kandangnya ini. Untuk belinya sekitar sini aja Pak ya belinya? Belinya sekitar sini aja melalui ya, petani-petani kambing yang di daerah-daerah sini, di sekitar sini. 11 ekor berarti Pak ini Pak ya? 11 ekor, baru 11 ekor. Ini masih bisa tambah lagi. Iya. Masih mau ditambah lagi. Nanti kan sebenarnya ada rusak juga Pak ini Pak ya? Ada rusak Pak, ada rusak itu untuk pembelajaran. Mungkin kalau ada anak-anak sekolah, mungkin anak TK atau apa bisa datang ke sini untuk belajar mengenali binatang-binatang. Itu bisa ngasih makan di sini, bisa pakai hiburan, bisa untuk belajar juga. Iya. Ini juga di peranakan ya? Ini kebetulan baru. Oh ini baru. Masih baru semua. Ya nantinya akan dikembangkan juga nih. Kalau tahu nanti beranak jadi banyak juga. Ini kan pengembangannya lebih cepat ini, lebih cepat benar. lagi ini. Nah yang untuk sebelah sana itu ada tanaman cabai itu Pak ya? Iya, tanaman cabai itu pembibitan. Ya termasuk itu tadi untuk pembelajaran anak-anak bagaimana cara menanam. Bagaimana cara menanam pohon, bagaimana pembibitan, dan nantinya akan berguna untuk kita semuanya, untuk kita lingkungan kita mau masak apa, mau masak sayur tidak usah beli, langsung kita tanam sendiri dan kita petik sendiri di sebelah sana tadi. Ya terima kasih Pak ya atas boleh muter-muter di sini aja Pak ya. Sama-sama Mas. Semoga untuk Korem 081 semakin jaya, semakin amin.